Teman-teman, kali ini saya akan meramalkan lagi mengenai asmara percintaan, yaitu mengenai tentang apa tujuan si dia, tujuan si doi itu masuk ke dalam kehidupan kamu ya. Nah, teman-teman, sebelum saya memulai, alangkah baiknya Anda jangan lupa like, di-share, di komen, dan di-subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Dan bisa lebih relaksasi ya dalam menggapai ataupun mendengar sebuah hasil ramalan ini dengan penuh seksama dan konsentrasi ya. Fokus dengan apa yang saya bilang, fokus dengan apa juga yang diberikan, sebuah arahan bagaimana dalam membentuk sebuah hubungan dan apa tujuannya yang diberikan kepada si doi terhadap kamu ya. Oke teman-teman, di sini ada 4 kartu terpampang manis di depan video Anda. Seperti biasanya dengan di sisi paling kiri, kartu pertama ada tuh kucing warna putih, kedua kucing warna abu-abu, yang ketiga kucing warna orange, yang keempat kucing warna hitam. Seperti biasanya teman-teman, saya akan memberikan waktu Anda 5 detik dari sekarang. Jika memang waktu yang saya berikan kurang, Anda bisa lebih menjeda ataupun mempost video dengan sesuka hati Anda dalam memilih satu kartu ataupun lebih dari satu kartu ya. Oke teman-teman, ya Anda bisa fokus mana yang kamu pilih, mana yang terbaik yang akan kamu jalankan, yang akan kamu berikan kepada diri kamu ya. Oke teman-teman, kita akan mulai dengan ditandai lonceng berbunyi ya. 5 detik dari sekarang kita akan mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan mulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan memulai dari sisi pojok paling kiri, yaitu kartu pertama kucing warna putih ya. Karena kamu yang memilih kartu pertama, ada kartu Justice, ada kartu Two of Swords ya. Nah ini mengatakan tentang sebuah keadilan ya. Jadi apa tujuan kamu, tujuan si doi masuk ke dalam tujuan hidup kamu. Ini sebenarnya ini mengenai tentang bagaimana apa yang akan dilakukan dan bagaimana akan dilakukan sebuah tindakan dalam merencanakan sebuah hidup kamu ya. Nah ini ada sebuah simbol ketegakan keadilan yang bagaimana ada sebuah ketegasan dalam membentuk sebuah hubungan ataupun dalam sebuah komitmen yang akan dijalankan ya, sehingga bisa menciptakan sebuah keharmonisan dalam kehidupan kamu. Jadi lebih pastinya kartu ini sih memang ada sebuah komitmen kepentingan pribadi antara diri kamu dengan si pasangan kamu ya. Jadi memiliki sebuah pendirian yang kuat, yang tegas dalam melakukan keinginan sebuah harapan yang ingin dicapai ya. Jadi apa yang kamu lakukan itu semua sudah ada aturan dan semua bentuk pola bisa menciptakan sebuah bentuk pola keseimbangan hidup kamu ya. Nah, terus yang dengan yang kedua, ini ada Two of Swords ya. Ini ada sebuah capai target yang cukup bagus sekali ya. Jadi sebuah keinginan dan sebuah harapan itu tujuan yang diberikan hadir dalam hidup kamu itu sebuah keinginan, harapan yang memiliki sebuah arah hidup yang cukup jelas ya. Jadi apa yang diperjuangkan bisa dilakukan ke depannya ya. Apa yang dilakukan sebenarnya bisa menguntungkan dan berupaya untuk bisa memberikan sebuah kehidupan yang layak ataupun kehidupan yang cukup berkomitmen ataupun cukup memberikan sebuah harapan yang menjanjikan ke depannya ya. Jadi dalam diri kamu itu kartu ini sih sebenarnya ada sebuah pencapaian, ada sebuah hasil yang baik dengan sisi pengaturan, dengan sisi pola hubungan yang bagus dalam memberikan sebuah tujuan yang pasti ke depannya. Jadi sebuah capai target, sebuah hasil yang baik dalam berkomitmen dalam sebuah harapan yang ingin dicapai ke depannya. Nah, jadi apa yang dilakukan, apa yang diinginkan bisa tercapai dengan baik ya. Nah, jadi itu tujuannya itu dia hadir di dalam hidup kamu itu yang pastinya ada satu komitmen, yang kedua yang pastinya ada sebuah harapan ataupun cita-cita yang akan dikembangkan secara bersama-sama dengan diri kamu ya. Nah, jadi dalam diri kamu ini yang saya lihat dengan bentuk emosional kamu ini dia bisa memberikan sebuah sisi harapan yang baik ya. Dia bisa memberikan sebuah harapan sebuah cinta ataupun sebuah pengungkapan yang cukup bisa memberikan sebuah kebahagiaan.
Terus yang kedua, bisa memberikan ataupun menciptakan sebuah momen-momen ataupun sebuah kenangan yang cukup membahagiakan, yang bisa membuat diri kamu tuh bagus ya ke depannya. Sehingga dengan komitmen, dengan sebuah harapan yang tinggi bisa tercapai dengan baik. Hanya dengan diri kamu, jadi dia berada di sisi kamu untuk bisa memberikan sebuah kebahagiaan dan sebuah ekspresi bahwa dia pantas ataupun layak untuk diperjuangkan ya. Nah, jadi kartu ini sangat bagus sekali. Apa tujuan si doi hadir dalam hidup kamu? Dia ingin membahagiakan kamu. Dia ingin membantu kamu. Dia ingin memberikan kamu tuh sebuah dukungan, dorongan yang tak cuma-cuma ataupun hanya sekedar membantu kamu. Dia ingin membantu kamu memberikan sebuah kebahagiaan, ya. Dia pengen bahwa dia itu benar-benar bisa memberikan sebuah ketulusan hati bahwa bisa merubah hidup kamu yang tadinya mungkin susah, bisa membuat kamu hidup bahagia ataupun walaupun tidak kaya ataupun tidak lebih, tapi dia bisa membuat hidup kamu bisa lebih membaik ke depannya ya. Nah, dari dalam diri kamu itu, itulah tujuannya itu bagaimana sih apa yang akan dia kembangkan dalam diri kamu supaya dia benar-benar bisa memberikan sebuah harapan yang bukan hanya sebagai harapan khayalan tapi ataupun sebagai harapan iming-iming, tapi dia beneran ingin memberikan sebuah komitmen yang cukup bagus ya. Nah, ini juga ada sebuah pelindungan, pertahanan dalam membentuk sebuah hubungan yang dengan cara komitmen yang cukup tinggi, dan dia ingin berusaha berpetualang dengan diri kamu ya, karena dia merasa bahwa dengan diri kamu dia merasa cocok ataupun memberikan sebuah hubungan yang cukup fantastis, bisa membuat sebuah komitmen ataupun sebuah rencana tujuan bisa berjalan dengan bagus ya. Nah, jadi inilah tujuan si pasangan kamu itu hadir di dalam hidup kamu itu untuk apa? Karena dia memberikan bahwa kamu itu harus bisa memberikan sebuah sportif ataupun sebuah kekuatan dalam cinta, dalam berekspresi ataupun berkomitmen dalam sebuah tujuan yang akan dikembangkan ya. Nah, jadi teman-teman, inilah adalah kartu pertama, tujuannya itu hadir dalam hidup kamu untuk apa? Tak lain hanya adalah sebuah komitmen dan keinginan harapan yang tinggi ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu kedua. Kartu kedua yaitu kucing warna abu-abu. Kamu yang memilih kartu kedua, ada munculnya kartu The Emperor, The Star ya. Nah, kartu ini kenapa dia bisa datang hadir untuk ke dalam kehidupan kamu ya? Karena dia punya tujuan tertentu ya. Dia punya tujuan bahwa dia itu membutuhkan kamu dalam sebuah pilihan ataupun sebuah tindakan dalam pengambilan keputusan ya. Karena yang saya lihat di sini dia cukup bimbang dan ragu-ragu karena dia membutuhkan kamu, karena mungkin dia merasa bahwa kamu itu cukup dewasa dan cukup mematangkan diri dalam situasi kondisi yang bagaimana untuk pengambilan keputusan yang baik ya. Nah, jadi setiap tindakan itu dia selalu merasa bahwa ada sebuah ketakutan yang selalu dibayang-bayangi dalam sebuah kegagalan ya. Makanya dia selalu ingin membutuhkan kamu dalam sebuah support, dukungan yang cukup tinggi, cukup kuat ke depannya kepada kamu ya. Jadi alhasil semuanya itu dia takut gagal dalam mengambil sebuah keputusan yang salah gitu ya. Jadi dalam dirinya itu dia menginginkan bahwa kamu tuh bisa memimpin dia gitu ya. Dan memang sih sebuah perjuangan itu cukup memilukan ya, yang cukup kurang adanya sebuah kekuatan kerja keras yang cukup tinggi, tapi semuanya itu membutuhkan pasangan yang bisa membantu dia ke depannya bagaimana untuk bisa meraih sebuah harapan ya. Jadi istilahnya itu dengan kartu ini harus memiliki sebuah pemikiran inovatif ya, karena di kehidupan ini memang dia memiliki sebuah ide banyak, tapi dia kurang bisa mengendalikan sebuah situasi kondisi yang bagaimana akan dia capai ya. Terus satu sisi ada kartu The Star ya. Nah, ini ada kartu The Star. Ini mengatakan bahwa banyak langkah-langkah yang harus diperhitungkan dengan cermat ya. Semua rencana yang akan dijalankan itu sebenarnya penuh dengan rintangan ya. Makanya dia membutuhkan kamu untuk bisa memecahkan sebuah masalah. Jadi dia tujuannya itu dalam hidup kamu itu dia pengen bahwa dia benar-benar bahagia
Jika memang dia bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan, kamu juga bisa mendapatkan kebahagiaan. Jadi apa yang dia rasakan, kamu juga bisa merasakan gitu ya. Nah, jadi intinya itu apa yang dia lakukan itu hanya semata-mata untuk kamu gitu ya. Jadi apa yang dia lakukan, dia hadir ke dalam hidup kamu untuk sama-sama memiliki, merasakan dan mengalami, bukan hanya dia sendiri tapi secara bersamaan ya. Nah, jadi harus dia membutuhkan kamu, dia tujuan kamunya tuh dia pengennya ada sebuah spirit yang positif ya. Jadi apa yang dilakukan itu bisa dikembangkan, bisa mencapai sebuah puncak karir yang nantinya akan dibawa sebuah ke masa depan yang baik ya. Nah, jadi tujuan mereka, tujuan si doi itu masuk dalam kehidupan kamu tuh dia membutuhkan kamu. Dia selalu merasa bahwa kamu tuh cukup mematangkan dirinya. Dia cukup merasa bahwa kamu tuh cukup dewasa dalam mengontrol sifat kepribadiannya bagaimana dalam pengambilan keputusan ataupun dalam menghadapi sebuah masalah ya. Nah, jadi itulah tujuan hidupnya yang bagaimana akan dia memberikan sebuah penyatuan jiwa kepada kamu supaya memberikan sebuah dukungan, doa, dan bagaimana nanti akan dibawa kemana sebuah harapan yang akan dicapai nantinya ya. Nah, jadi sebuah emosional yang akan kamu capai nantinya ini berdasarkan bahwa dia pengen bahwa ada sebuah penyatuan jiwa yang cukup kuat, penyatuan jiwa yang cukup besar, dan sama-sama menyalakan cahaya hati ya. Jadi dalam bentuk perasaan, dalam bentuk hubungan yang baik, hubungan yang romantis, hubungan yang lebih harmonis, dia menginginkan bahwa ada sebuah penyatuan jiwa, penyatuan perasaan, bahwa dia merasakan bahwa kamu juga bisa merasakan apa yang dia rasakan gitu ya. Jadi dia pengen bahwa dia hadir tujuan hidup kamu, dia tujuan dalam hidup kamu, dia pengen sama-sama merasakan, sama-sama bisa memiliki, bisa mengalami ataupun bisa merasakan apa yang terbaik dalam dirinya, sehingga kamu juga tidak ketinggalan sebuah hasrat, impian, harapan, cita-cita yang bagaimana akan dia capai nantinya gitu ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu dia pengen ada sebuah persahabatan ya, ataupun sebuah hubungan yang cukup dekat ya antara satu sama lain, dan memiliki sebuah harapan dan sebuah kesamaan yang tinggi ya, sehingga sama-sama dia hadir di dalam hidup kamu. Dia pengen ada sebuah harapan dan cita-cita yang benar-benar bisa memberikan sebuah kebahagiaan di masa depan ya. Nah, jadi tujuan hidupnya tuh dia datang ke tempat hidup kamu, dia pengen untuk menjalankan sebuah visi dan misinya. Itulah yang dia berikan, bahwa dia yakin bahwa dia bisa memberikan sebuah keyakinan, kebahagiaan, dan kepuasan, kenyamanan dalam hidup kamu gitu ya. Oke teman-teman, itulah yang bisa saya kasih tahu untuk pilihan kamu untuk kartu yang kedua ya. Kita akan lanjut lagi dengan kartu ketiga. Kartu ketiga dengan kucing warna orange. Kamu yang memilih kartu ketiga, ini ada muncul dua kartu, Four of Fountain, Five of Swords ya. Yang mana di sini kartu ini kenapa dia bisa mau ada tujuan hidupnya di dalam diri kamu ya. Dia tujuannya tuh ingin hadir di dalam diri kamu itu karena mungkin dia selalu merasa bahwa kamu tuh ada segala-galanya, baik mungkin berkelimpahan dalam bentuk segi benda materi ataupun sebuah kekayaan yang kamu miliki ya. Sehingga dia datang ke dalam, hadir dalam hidup kamu tuh, dia selalu merasa bahwa kamu bisa membahagiakan dia dengan segala materi finansial yang cukup memuaskan, sehingga dia tidak perlu banyak bekerja ataupun berusaha lebih keras ya. Nah, jadi apa yang dia rasakan, dia hadir dalam diri kamu tuh, dia pengen bahwa kamu bisa membantu dia dengan segala bentuk kelimpahan supaya hidupnya itu bisa berubah ya. Terus ya satu sisi kalau yang saya lihat, jika memang ini bisa dibawa dalam sebuah hal yang baik, karena kalau yang saya lihat di sini lebih banyak membutuhkan sebuah perselisihan ya. Dia tujuannya itu hidup di dalam hidup kamu, selalu ada
sisi egonya, keras kepalanya dalam menciptakan sebuah hubungan yang tidak harmonis, ya, dalam sebuah bentuk perselisihan yang selalu tidak mau menang tapi tidak mau kalah gitu ya. Jadi kurang adanya sebuah jiwa besar dalam mengakui sebuah kesalahan ya. Nah, jadi dia datang hadir di dalam hidup kamu itu tidak bisa menyenangkan diri kamu ataupun tidak bisa hidup dalam sebuah perasaan yang baik ya, sehingga kurang adanya sebuah keharmonisan dan tidak bisa tahu untuk bisa menyeimbangkan bagaimana apa yang dia rasakan ke kamu ataupun kamu merasakan itu semua ke dia gitu ya. Jadi dia datang hadir ke dalam hidup kamu, dia pengen membantu dia ya, ataupun dia pengen kamu membantu dia gitu ya. Nah, jadi dalam satu sisi dia hadir dalam hidup kamu itu bentuk banyak perselisihan, kurang adanya sebuah penjiwaan, egonya kurang bagus, dan keras kepala selalu menciptakan sebuah perselisihan. Sehingga hadir dalam hidup kamu itu tidak memberikan sebuah kepastian. Hubungan selalu bergejolak, emosi yang selalu dirasakan dan tidak memberikan sebuah sisi positifnya. Nah, itulah yang tergambarkan bahwa dia itu kurang bisa memberikan sebuah sisi baiknya ataupun tujuan hidup di dalam kamu itu bagaimana sih, apa akan dicapai gitu ya. Jadi kamu memilih kartu ketiga ini, dia banyak membutuhkan kamu dalam segi finansial ataupun bisa merubah hidup kamu bisa lebih bagus ke depannya ya. Nah, jadi mungkin ini bisa ke kamu ataupun ke dia ya. Nah, jadi kartu ini bisa menggambarkan bahwa tidak ada sebuah kejelasan bahwa komitmen itu hanya sebagai komitmen, tapi tidak ada sebuah sisi positif yang diberikan bahwa itu bisa dalam bentuk tindakan yang nyata ya. Nah, jadi kalau yang saya lihat di sini dalam bentuk diri kamu itu sebenarnya untuk menjalankan sebuah hubungan ini hadir dalam hidup kamu itu kejenuhan ya. Jadi tidak ada sebuah kebebasan dalam perbedaan pendapat ataupun kebebasan dalam melakukan sebuah tindakan yang baik ya. Sehingga apa yang dilakukan selalu salah ya di antara satu sama lain, ataupun hubungan ini selalu terbawa dalam sebuah emosi yang bergejolak. Di satu sisi kalau yang saya lihat tidak ada sebuah ungkapan cinta ya, bahwa kamu menyayangi dia, kamu mensupport dia, mendukung dia, dan kamu selalu memberikan dia sebuah harapan yang cukup tinggi dan mendoakan dia yang terbaik. Jadi sebuah emosional ya yang saya lihat di sini, kamu memiliki kartu ketiga mungkin cukup frustasi dan depresi ya, karena emosi selalu meledak-ledak dan selalu meluap-luap, sehingga apa yang dirasakan tidak memberikan sebuah tindakan ataupun hasil yang baik dalam sebuah hubungan. Nah, jadi dalam diri kamu itu satu, butuh motivasi, butuh dukungan, butuh doa, dan butuh hasrat yang baik dalam membina sebuah hubungan yang baik. Terus juga di sini ada sebuah pintu keberkahan dalam apa yang dia hadir dalam sebuah tujuan dalam hidup kamu. Dia bisa membantu kamu ataupun kamu membantu dia. Ya, sebenarnya itu semuanya itu banyak membutuhkan sebuah titik kerjasama yang cukup baik, cukup bagus, tapi semuanya itu semua berdasarkan dari titik apa yang segala kekurangan ataupun kelebihan yang bakal diterima ya. Jadi itu semuanya itu semua berdasarkan dari cara pola berpikir dan bagaimana cara menyikapi apa yang akan terbentuk sebuah bentuk pola hubungan yang baik ya. Nah, jadi inilah yang saya lihat. Jadi dalam diri kamu itu support, saling menyayangi, saling mendukung, itulah yang akan diberikan bahwa kamu itu benar-benar bisa memberikan sesuatu harapan yang cukup tinggi sehingga dia bisa hadir tujuannya apa ke dalam hidup kamu ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu keempat. Kartu keempat dengan kucing warna hitam. Kamu yang memilih kartu keempat, ada muncul dua kartu, ada Knight of Pentacles, Four of Wands ya. Nah, kartu ini ada Knight of Pentacles. Ini apa tujuannya? Dia hadir dalam hidup kamu. Dia membutuhkan kamu untuk supaya mendapatkan sebuah motivasi, sebuah dukungan yang cukup tinggi, cukup besar dari kamu ya.
Dia pengen supaya kamu membantu dia dalam sebuah harapan, ya. Dia pengen bahwa apa yang dia hadapi dengan sebuah penuh tantangan, dengan sebuah harapan, semua bisa terpecahkan dengan sebuah masalah yang cukup rumit tapi bisa dihadapkan, diselesaikan dengan secara pelan-pelan, ya. Tapi di satu sisi, kalau yang saya lihat ada satu kartu Four of Wands itu mengatakan bahwa eh, sebuah perjuangan itu yang saya lihat sih tidak bisa terlalu cepat ataupun secepatnya mendapatkan sebuah kebahagiaan ya. Karena apa? Karena di sini yang saya lihat dia tidak bisa merasakan atau memiliki sebuah fondasi yang cukup kukuh, fondasi yang cukup kuat dalam mendominasi sebuah masalah ya. Jadi dia membutuhkan kamu itu untuk sebuah perjuangan yang bisa tercapai sebuah kebahagiaan. Nah, jadi dia tujuan dalam hidup kamu itu sebuah harapan, sebuah sisi yang baik, sebuah sisi positif, pemikiran jiwa yang bagaimana untuk bisa membantu dia dalam situasi kondisi yang memungkinkan ataupun tercapainya sebuah target ya, sebuah harapan yang dia inginkan. Makanya dia hadir di dalam hidup kamu tuh untuk supaya kamu membantu dia gitu, memberikan sebuah dukungan, memberikan sebuah sifat positif supaya dia memberikan sebuah supaya dia bisa menjalankan kehidupannya itu dengan penuh bahagia dan hasrat yang positif, hasrat yang tinggi ya. Nah, jadi satu sisi ya dalam segi emosional ini dia selalu merasa bahwa dia pengen kamu mengenal dia lebih jauh ataupun dia pengen dia ingin mengenal kamu lebih jauh gitu ya. Jadi dia pengen apa yang terbaik, apa yang dia lakukan, dia ingin membahagiakan kamu. Tapi di satu sisi dia pengen ada sebuah perhatian yang cukup tinggi. Dia pengen supaya kamu selalu berpengharapan yang tinggi dengan dia, dan dia pengennya dia selalu bahwa kamu bisa mensupport dia selalu. Dia ingin bahwa kamu adalah segala-galanya. Jadi dia selalu membutuhkan kamu dimanapun kamu berada, dimanapun kamu dia berada, ataupun dimanapun dalam sebuah tim kerjasama dia selalu membutuhkan arahan kamu, semangat dan daya juang yang diberikan ke dia gitu ya. Nah jadi hidup kamu itu kalau saya lihat ya dalam sebuah hubungan ini sih sebenarnya dia banyak mendapatkan sebuah formalitas, mendapatkan sebuah sisi pengambilan keputusan itu dilakukan dengan secara kesendirian. Jadi tidak ada yang bisa membantu dia, tidak ada yang bisa menolong dia. Walaupun dengan situasi kondisi yang serumit apapun, dia selalu bisa memecahkan masalah itu dengan pelan demi pelan gitu ya. Jadi ketika dia bertemu dengan kamu, dia selalu merasa bahwa kamu bisa, dia selalu merasa yakin bahwa kamu bisa membantu dia. Jadi setidaknya kamu bisa mensupport dia, mendukung dia, dan berikanlah sebuah secerca harapan yang baik. Nah, terus yang kedua, dia membutuhkan sebuah healing, sebuah pencerahan aura dari kamu gitu. Jadi mungkin dia pengen kamu mensupport dia, mendukung dia, memberikan doa dan sebuah perhatian yang lebih besar dari sebelumnya gitu ya. Jadi dia pengen bahwa dia hadir dalam hidup kamu tuh, dia pengen supaya kamu bisa membentuk sebuah hubungan tuh yang lebih dekat lagi kepada dia, dan punya komitmen lah gitu ya, bisa saling mengerti, saling pengertian, dan saling menyayangi. Walaupun memang itu sangat berat sekali, tapi itu semuanya itu mungkin dia pengen bahwa semuanya itu bisa berjalan dengan semestinya ya, jika kamu mau mengikuti intuisi hati jiwanya, mengikuti komitmennya, harapannya, dan cita-cita yang tinggi, mungkin sebuah hubungan ini bisa berjalan dengan baik ya. Oke teman-teman, hanya itu saja yang bisa saya kasih tahu ya dari hasil ramalan pertama sampai hasil ramalan keempat. Mungkin memang ada sesuatu yang lebih jelas, bisa dicatat nomor WA saya untuk berkonsultasi lebih lanjut ya, di 0819 1963 5839. Jadi teman-teman ya, mungkin hasil ramalan ini udah sampai di sini dulu. Mungkin ya sesuai dengan ada, dan Anda syukuri. Jika tidak sesuai ya mungkin sebagai have fun saja dan meramal sesuatu ya. Evan mohon pamit dulu dan sampai jumpa.